Dan kembali lagi saya Renia bersama Dr. Grace masih mau ngobrol-ngobrol tentang vaksinasi dan imunisasi. Kita lanjut aja ya. Panjang ternyata banyak loh dok gitu ya? yang dibahas tentang imunisasi dan vaksinasi ini. Nah Dr. Grace, kita langsung aja nih masuk di segmen kita yang ketiga ini. Aku mau tanya tentang imunisasi tunggal dan kombinasi. Oke. Apakah itu? Jadi kalau misalnya imunisasi tunggal tuh misalnya kayak BCG, ya, polio. Jadi satu jenis aja. Sedangkan kalau kombinasi itu DPT. DPT ya. Panjangannya apa ya? Difteri, pertusis, sama tetanus. Gitu. Ya. Jadi MMR ya, maksudnya measles, mumps, Ketahuan rubella. banget gak pernah bawa anak vaksin nih. Jadi lupa. Gitu lah Bun. DPT itu DPT, difteri, pertusis, tetanus. Ya itu kombinasi. Itu kombinasi. Jadi untuk tiga jenis penyakit gitu ya. Sekali disuntikan dia sudah langsung mendapatkan 3 antigen tersebut untuk supaya bisa sistem kekebalan tubuhnya itu langsung terbentuk untuk si 3 penyakit tersebut. Gitu. Jadi kadang-kadang memang kalau diberikan sesuai kebutuhan, ya tinggal kita lihat aja nih. Nanti kalau misalnya dia sudah DPT, nanti kalau dia usia lanjut di usia ininya ya, kita lihat usia sekolah dasarnya. Nanti dia tinggal tambah aja misalnya tetanus toksoidnya atau difteri toksoidnya yang kayak gitu di boosternya. Ada ininya ya, ada lanjutannya. Ya, jadi di tahun-tahun umur SD biasanya tuh kelas 1 ya, kelas 3 gitu kan ada daftar suruh vaksin nih di sekolah gitu ya, imunisasi di sekolah. Nah, itu imunisasinya itu ya udah tinggal difteri tetanus atau tetanus difteri gitu. Oh gitu. Kombinasi. Ya kayaknya sih penting ya. Soalnya kan anak-anak namanya main mana kita nggak tahu keinjek paku berkarat atau apa. Iya sih benar juga. Gitu. Cuman DPT itu termasuk yang wajib ya? Ya. Termasuk wajib betul, ya dok ya, benar ya. Betul. Nah kalau untuk anak-anak usia 5 sampai 18 tahun itu mereka sebaiknya melakukan vaksin atau imunisasi apa aja dok? Nah yang tadi tuh kita bahas SD. Nah, kan kalau SD kan kita dapat tuh ya. tetanus toksoid ya, DT ya, difteri tetanus toksoid. Terus kita dapat juga biasanya udah usia-usia puber ditawarin kan HPV. Oh iya. Ya kan? Untuk suntik vaksin HPV, human papilloma virus kayak gitu. Nah, memang diperuntukkan ya? untuk anak remaja putri kan biasanya kan kayak gitu. Nah, memang tambahan lagi tuh misalnya tadi influenza atau tifoid itu kan menjadi tambahan-tambahan. Nah, seperti itu sih vaksin-vaksin yang kita dapatkan di usia-usia dewasa gitu. Atau misalnya di usia-usia mau berangkat haji aja dapat vaksin lagi kan? Iya, gitu, untuk pneumococus. Meningitis ya? Betul, supaya mencegah terjadi meningitis ya kan. Nah memang vaksin itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi terus sampai dengan usia-usia yang memang nanti remaja, dewasa dan sebagainya gitu. Nah untuk COVID ini sendiri, kita kan lagi digencar-gencarkan harus vaksin COVID nih, melakukan vaksin COVID nih dok. Nah untuk COVID sendiri itu seperti vaksin untuk influenza harus di booster setiap tahun atau sekali melakukan aja cukup untuk sampai kapanpun? Oke, nah kalau untuk, karena ini baru ya, masih dalam terus penelitian ya bunda-bunda juga di rumah. Memang kalau dia bentuknya virus, dia akan seperti influenza juga. Jadi dia harus di booster lagi nanti di kemudian harinya setelah memang titernya sudah turun untuk supaya bisa di booster lagi supaya lebih baik lagi gitu fungsinya untuk membuat kita akhirnya kebal ya, maksudnya punya sistem pertahanan yang cukup baik untuk supaya melawan si coronavirus yang mau coba-coba masuk ke dalam tubuh kita. Dan benar dok, kalau seseorang yang udah pernah terkena COVID terus disarankan untuk jangan vaksin dulu selama berapa lama ya, gitu? Selama 3 bulan, iya. Karena kan 3 sebetulnya bulan. masih punya, karena sebagai seorang penyintas masih punya kan kekebalan tubuhnya untuk memproteksi dirinya. Jadi setidaknya vaksin itu nanti untuk booster saja. Oh gitu. Jadi mendingan ngalah dulu ya buat ngalah dulu bener, masih banyak nih kita masih masyarakat Indonesia masih yang belum terdistribusi kan. Jadi yang penyintas nanti dulu ya. Oh iya, lupa mau nyampein.
bunda-bunda kita berdua di sini tidak mengenakan masker ataupun face shield karena kita berdua tuh rutin ya melakukan apa namanya pengecekan swab antigen. Bahkan tadi sebelum acara juga kita juga udah swab juga gitu. Tapi kalau belum ya jangan ditiru. Ya, ini khusus hanya untuk yang udah melakukan swab antigen gitu. Lanjut ya dok ya. Lanjut. Nah terus bener nggak sih dok vaksin MMR itu menyebabkan autis gitu untuk? Jadi itu kan kayak banyak banget ya Bunda digembar-gemborkan di tahun-tahun yang dulu ya. Kayaknya seakan-akan orang jadi takut untuk vaksinasi MMR. Jadi sebetulnya sih tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungannya antara vaksinasi MMR dengan autisme gitu. Jadi tetap kita membutuhkan juga anak-anak kita diberikan MMR karena sekarang kan bayangin kalau kita nggak memberikan si vaksinasi, maka seandainya dia terkena penyakit campak atau rubella gitu ya, itu akan mengancam nyawanya, bisa ada infeksi jadi peradangan otak dan sebagainya. Jadi itu kan satu hal yang lebih beresiko ya, kasihan banget kalau sampai anak-anak kita lewatkan hanya karena mitos-mitos dan yang nakut-nakutin kita gitu ya, padahal mereka sebetulnya butuh banget untuk ada sistem kekebalan tubuh yang dihasilkan oleh vaksinasi MMR itu. Nah, kenapa sampai muncul apa namanya dugaan seperti itu? Iya, jadi pastinya banyak banget lah kontroversi gitu ya yang akan selalu bersama mendampingi setiap kali ada sesuatu apa ya, kayak uji klinis atau sesuatu produk yang sudah diuji gitu ya, pasti kan akan ada orang-orang yang akan against atau mencoba-coba untuk enggak lah, jangan sampai kita divaksinasi karena nanti malah akan merusak sistem imun dan sebagainya gitu. Justru setiap kali ada orang yang setuju, pasti ada orang yang juga nggak setuju gitu kan. Nah, pada orang-orang yang memang sudah membuktikan bahwa memang vaksinasi itu bisa mengurangi resiko untuk sesuatu yang mengancam nyawa, maka jalani aja gitu. Tapi balik lagi gini, kalau kita mau ngomongin vaksinasi, jangan kita kayaknya juga nggak belajar apa-apa tentang imunisasi gitu ya. Kita juga harus tanya terhadap dokter anak kita, kira-kira imunisasi ini tuh fungsinya untuk apa, dan kemudian vaksinasi ini akan bentuk istilahnya harus berapa lama lagi di booster, dan efek sampingnya apa yang akan terjadi setelah anak ini divaksinasi hari ini, apakah saya harus antisipasi adakah demam, harus antisipasi apa gitu. Jadi jadilah bunda-bunda yang smart gitu ya, dalam arti setidaknya apapun yang kita tahu semua terbaik untuk anak kita, tetap kita harus ngerti apa sih yang dikasih ke anak kita, apa sih yang akan ada efek sampingnya, dan seandainya memang ada efek samping, kita juga harus tanya ke dokternya apa yang harus kita lakukan sebagai bunda yang merawat anak kita di rumah. Gitu. Jadi saat anak-anak diberikan vaksin atau imunisasi juga harus dalam keadaan kondisi tubuh yang fit ya, gitu ya dok. Yang Kalau lagi kurang enak badan atau lagi menderita satu penyakit tertentu, walaupun saatnya itu dia harus divaksin, sebaiknya ditunda aja. Jadi gini, ada kontraindikasi yang memang mutlak. Kontraindikasi mutlak adalah kalau seseorang anak itu benar-benar alergi banget nih sama zat yang ada di dalam kandungan si vaksin itu ya. Terus kemudian dalam kondisinya memang sedang ada infeksi akut, jadi sampai demam dan sebagainya gitu. Itu yang kontraindikasi yang benar-benar nggak bisa gitu ya divaksinasi. Nah, kalau ternyata dia itu sedang bersin-bersin, batuk tanpa demam, tapi jadwalnya diimunisasi, ya nggak apa-apa, masih boleh. Gitu. Jadi masih bukan kontraindikasi yang mutlak Bunda. Jadi masih boleh untuk vaksinasi, tapi balik lagi nanti dinilai dulu oleh dokter anaknya, gitu ya, apakah memang anak ini siap atau tidak. Nah, kemudian untuk anak-anak yang sedang minum antibiotik gitu, kira-kira boleh nggak divaksinasi? Boleh. Oh boleh? Boleh gitu ya, karena tidak ada hubungannya antara antibiotik itu akan mengganggu si proses vaksinasi untuk menstimulasi kekebalan di dalam tubuh. Dan juga orang suka nanya, kalau misalnya minum obat-obatan yang kayak prednison, misalnya kortikosteroid, itu boleh nggak vaksinasi? Nah, yang minum obat-obatan yang menekan sistem imun itulah yang sebaiknya ditunda dulu. Jadi 1 bulan setelah selesai pengobatan baru vaksinasi. Jadi baru di catch up lagi, walaupun jadwalnya sudah lewat. Yang kayak gitu. Luar biasa. Gimana bunda-bunda? Sudah paham? Jadi nggak takut lagi ya? Iya, segala sesuatunya tentang vaksinasi dan imunisasi
bagaimana pentingnya memberikan vaksin dan imunisasi kepada anak-anak maupun putra-putri Bunda di usia remaja ya, dari usia SD sampai dengan remaja. Nah, ya disesuaikan, kalau memang ada dananya ya tidak ada ya diupayakan, kalau ada alhamdulillah ya kasih deh yang terbaik untuk anak-anak. Intinya tuh gitulah gitu message yang mau disampaikan Dr. Grace. Dr. Grace, sebelum aku tutup ada yang mau di highlight? Oke, paling cuma mengingatkan saja ke bunda-bunda di rumah. Bunda-bunda ingat anak-anak itu butuh vaksinasi agar sistem kekebalan tubuh mereka itu siap untuk bisa menghadapi dekat dengan masyarakat gitu ya. Jadi jangan takut terhadap imunisasi dan tanyakan sedetail mungkin kepada dokter anaknya atau dokter yang memberikan imunisasi untuk apa manfaatnya, kemudian apa yang harus dilakukan seandainya terjadi KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi seperti demam dan sebagainya pada saat nanti ditangani di rumah gitu. So, bunda-bunda di rumah be smart dan juga tetap bersabar gitu ya, bahwa imunisasi ini memang harus rutin dan harus disesuaikan dengan jadwalnya. Tapi seandainya masih berhalangan, jangan khawatir, lihat jadwalnya masih bisa di catch up dan harus juga tahu kapan harus di booster. Itu aja, jadilah bunda yang hebat agar anak-anaknya juga bisa kuat dan bahagia. Oke bunda-bunda semuanya, semoga apa yang disampaikan oleh kami berdua, terutamanya Dr. Grace ya, bisa bermanfaat untuk bunda, putra-putri bunda dan keluarga bunda semuanya. Sekarang saatnya saya dan Dr. Grace pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di program persembahan untuk Bunda episode berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Kami berdua pamit dulu. Bye.